Saya ulang, dalam risalah Islam berkemajuan ini, yang pertama Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama wahyu dari Allah yang ditujukan untuk manusia dalam rangka kemaslahatan hidup mereka, yaitu umat manusia itu, dunia dan akhirat. Jadi kalau lengkapnya itu di dalam HPT itu bunyinya ad-din ay ad-dinul islami alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allah fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Tapi Muhammadiyah juga mendefinisikan ad-din al-Islam dalam arti yang luas, yaitu ad-din huwa ma anzalahullah min lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Artinya ad-dinul Islam itu tidak hanya agama yang dibawa oleh Rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ad-din al-Islami adalah agama yang diamanatkan oleh Allah Ta'ala, ditugaskan kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama yang membawa spirit kemajuan dan keunggulan bagi umat yang berpegang teguh kepadanya. Jadi Islam adalah agama yang membawa semangat dan spirit kemajuan hidup dan keunggulan bagi umat yang berpegang teguh kepadanya, sehingga di dalam Al-Quran misalnya disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, dalam perjalanan sejarah umat Islam pernah mengalami kemajuan dan kejayaan serta keunggulan itu, terutama ketika Islam di bawah pimpinan langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para khalifah berikutnya yaitu Khulafaur Rasyidun, kemudian juga para khalifah berikutnya yang terbagi, misalnya ada khilafah Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah dulu ya, khilafah Bani Umayyah, kemudian diikuti oleh Bani Abbasiyah, yang kemudian dalam perkembangannya kedua-duanya tetap berkembang, berkuasa, dan mengembangkan peradaban Islam. Khilafah Bani Umayyah setelah digulingkan dalam tanda petik dalam sejarah digantikan oleh Abbasiyah, Umayyah tidak serta-merta kemudian mati, tapi Bani Umayyah bergerak menuju bagian barat dunia, yaitu ke Eropa, dalam hal ini di Spanyol atau di tanah Andalusia. Di sanalah Bani Umayyah mengembangkan kekhalifahannya dan menguasai dunia Eropa, sehingga rintisan-rintisan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi itu dikuasai oleh umat Islam. Begitu juga Bani Abbasiyah di bagian timur, dalam hal ini berpusat di Baghdad, juga begitu gemilang mengembangkan peradaban Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya adalah
al-ulum asy-syar'iyyah. Kalau di timur tokoh-tokohnya ada Imam Al-Ghazali dan para imam mazhab itu kira-kira di wilayah timur. Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad itu berada di wilayah timur, ya katakanlah wilayah Afrika, kemudian Jaziratul Arab dan Asia. Kemudian bagian barat ada tokoh-tokoh pemikir yang sangat terkenal dalam berbagai bidang ilmu. Ada filsafat, misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina itu filsafat dan pengetahuan, Ibnu Rushd filsafat dan fikih, Ibnu Battuta, Ibnu Bajjah dan lain-lainnya, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang lebih spesifik dalam bidang tertentu seperti Al-Biruni dan beberapa pemikir lainnya. Jadi itu di saat-saat Islam mengalami kemajuan, kejayaan, dan keunggulan. Dan itu terjadi ketika mereka setia menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan, tidak tergoda oleh politik kekuasaan sesaat. Tetapi dalam perkembangannya juga mengalami keterpurukan karena jauh dan menjauhi ajaran Islam yang sebenarnya. Dan yang dipahami, dihayati, serta diamalkan justru bukan dari Islam yang otentik. Nah, sudah terjadi kebekuan berpikir dan sebagainya. Maka spirit Islam berkemajuan yang dibawa oleh Muhammadiyah ini adalah Islam yang otentik, mengembangkan Islam yang otentik, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merujuk kepada generasi awal yang terbimbing, yaitu yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100. As-Sabiqunal Awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Silahkan dibuka At-Taubah ayat 100, terjemahnya dan juga tafsirnya. Nah, as-sabiqunal awwalun ini ketika kita merujuk kepada generasi ini dalam berpegang kepada Islam yang otentik, Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan membawa spirit kepada peradaban yang maju dan umat Islam akan menjadi khaira ummah. Itu begitu. Ini keyakinan Muhammadiyah dan ini menjadi poin-poin penting di dalam muqaddimah yang melatar belakangi disusunnya risalah Islam berkemajuan. Kemudian dalam historik Muhammadiyah, sejarah Muhammadiyah, kata-kata kemajuan, kata-kata maju dan kata-kata menggembirakan itu sudah menjadi peristilahan yang dimiliki dan disemangatkan oleh generasi awal Muhammadiyah. Jadi as-sabiqunal awwalunnya Muhammadiyah atau generasi salafnya Muhammadiyah. Ya, tentu Kiai Ahmad Dahlan dan para pemimpin-pemimpin penerusnya seperti Kiai Ibrahim, Kiai Hisham, Kiai Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, A.R. Sultan Mansur,
Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Fakih Usman, A.R. Fahrudin, Kiai A.R. Fahrudin, Kiai Ahmad Azhar Bashir MA, Profesor Amin Rais, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, Profesor Din Samsudin, sampai sekarang Profesor Haidar Nasir. Jadi kata-kata maju, kemajuan, menggembirakan telah menjadi ruh dan spirit perjuangan Muhammadiyah. Ini terlihat di dalam, kalau dulu namanya statuten, sekarang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Dalam statuten Muhammadiyah tahun 1912, berarti di masa Kiai Dahlan. Di sana disebutkan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran igama. Dulu agama itu disebut igama. Kalau orang Singapura, Malaysia, ugama. Menyebutkan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Bumi Putra dalam residensi Yogyakarta. Artinya waktu itu memang Muhammadiyah masih berkembang di lingkungan Yogyakarta, zaman Kiai Dahlan. Kemudian memajukan, nah ini ada kata-kata memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Berikutnya dalam statuten tahun 1914, ini juga masih masa Kiai Dahlan. Di sana disebutkan bahwa memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland. Nah ini sudah mulai keluar Jogja. Jadi kalau Hindia Nederland, Hindia Belanda berarti sudah menasional. Sudah menasional di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup. Kehidupan dan cara hidup sepanjang kemauan agama, sebagaimana yang dikehendaki agama atau yang berdasarkan kepada agama Islam, kepada lead-leadnya atau kepada anggota-anggotanya, yaitu anggota Muhammadiyah. Nah, jadi ini kalau kita lihat kata maju dan kemajuan dan menggembirakan ini adalah istilah-istilah yang positif untuk tegaknya ajaran Islam yang otentik. Jadi kemajuan bukan meninggalkan prinsip-prinsip Islam, tapi justru kemajuan berpikir, kemajuan organisasi, kemajuan dan menggembirakan cara hidup itu berdasarkan kemauan ajaran Islam. Jadi berdasar kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, berikutnya ini pesan Kiai Dahlan. Kata-kata kemajuan sudah ada di sini. Ini kata-kata langsung dari Kiai Dahlan. Pesannya kepada para generasi muda yang menjadi, boleh dikata murid, ya, atau pemimpin-pemimpin yang meneruskan Kiai Dahlan. Dengan ucapan bahasa Jawa, dadiyo kiai sing kemajuan, lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Artinya jadilah ulama, jadilah kiai, jadilah intelektual, jadilah kader, jadilah anggota Muhammadiyah yang berkemajuan, yang memiliki cara pikir yang maju, dan jangan mudah lelah, jangan mudah putus asa dalam bekerja berjuang untuk Muhammadiyah. Nah, ini pesan Kiai Dahlan. Nah, kemudian risalah Islam berkemajuan
yang diputuskan dalam muktamar yang baru saja beberapa bulan yang lalu di tahun 2022 di kampus kita tercinta juga, itu merupakan penguatan atas pemikiran dan gerakan yang selama ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, bahkan sejak awal Muhammadiyah itu berdiri. Jadi ada beberapa risalah yang ditulis dan diputuskan dalam permusyawaratan seperti muktamar, dulu namanya mungkin masih Kongres Muhammadiyah. Yang pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan Muqaddimah Anggaran Dasar ini dikatakan oleh Ki Bagus menginspirasi disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ki Bagus terlibat dalam BPUPKI yang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun 45. Sebelum itu Ki Bagus sudah menyusun pokok-pokok pikiran untuk Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang selanjutnya disahkan pada tahun 51. Tapi sebelum 51 sudah, bahkan sebelum 45 sudah beliau kemukakan itu pokok-pokok pikiran dalam yang akan menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar. Dan pengalaman itu beliau tuangkan dan diusulkan ke BPUPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada pemikiran tentang pokok-pokok pemahaman agama yang sering disebut dengan masalah 5 atau al-masailul khamsu. Ini tahun 55 terutama dikemukakan oleh Kiai Mas Mansur yang beliau merupakan ketua tarjih yang pertama dan pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah. Tapi kemudian pemikiran Kiai Mas Mansur ini dituangkan menjadi masalah 5 oleh Kiai Fakih Usman. Yaitu yang pertama, ma huwa din, apa itu agama. Jadi masalah 5 itu yang pertama, ma huwa din. Disinilah Muhammadiyah mendefinisikan agama sebagaimana saya kemukakan. Kemudian ma huwal ibadah, apa itu definisi ibadah. Nah, kemudian dikemukakan ada ibadah umum, ibadah khusus, ibadah umum, atau ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ma huwa sabilullah, apa itu sabilillah. Dalam Al-Quran banyak kata-kata sabilillah disebutkan, dikaitkan dengan jihad. Ya. Yujahiduna fi sabilillah. Tapi juga kita diperintahkan dakwah fi sabilillah. Ud'u ila sabili rabbik. Jadi ad-dakwah ila sabilillah. Itu masalah 5 ya. Ada sabilillah, nanti ada lagi kias ya. Bidin, ibadah, kemudian dunia. Ma huwa dunia. Enggak ada kata-kata dari hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, dunia ini apa? Kemudian sabilillah apa? Kemudian yang kelima adalah al-qiyas. Ma huwal qiyas, dan ini menjadi embrio metodologi tarjih Muhammadiyah. Ada Khitah Palembang periode Kiai Buya A.R. Sultan Mansur, ada kepribadian Muhammadiyah, mungkin ini juga masih sudah Kiai Yunus Anis barangkali. Kemudian matan keyakinan dan cita-cita hidup, ini sudah mulai Kiai A.R. Fahruddin. Khitah Ponorogo, Khitah Ujung Pandang juga Kiai Fakih Usman dan Kiai A.R. Fahruddin. Kiai Badawi juga. Khitah Surabaya pada periode Kiai A.R. Fahruddin.
manhaj tarjih dan penetapan hukum dalam tarjih Muhammadiyah. Ini karya Kiai Azhar Bashir. Manhaj tarjih pengembangan pemikiran pedoman hidup Islami, ini periode Kiai Ahmad Azhar Bashir dan Amin Rais. Kemudian Kitoh dan Pasar periode Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dakwah kultural juga demikian. Pernyataan pikiran jelang 1 abad dan abad kedua Prof. Din Samsudin. Darul Ahdi wa Syahadah itu masih Prof. Din Samsudin. Kemudian dakwah risalah pencerahan periode Pak Haidar Nasir. Ya. Jadi itu risalah Islam berkemajuan merupakan kolaborasi atau abstraksi dari rumusan-rumusan yang ada ini. Setidaknya 15, tapi mungkin bisa lebih. Konsep dasar Islam berkemajuan. Yang pertama tentang karakternya, karakteristiknya. Karakteristik Islam berkemajuan itu berlandaskan kepada tauhid yang murni, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupkan ijtihad, bukan istihad ya, menghidupkan ijtihad. Dibenarkan dulu supaya tidak salah. Menghidupkan ijtihad. Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Karena tajdid itu memiliki 2 arah pemikiran. Tajdid dalam bidang hal yang bersifat baku, akidah ibadah, tentu pemurnian. Tapi dalam bidang yang bersifat dinamis, seperti muamalah duniawiyah dan peradaban budaya, maka itu adalah pembaharuan, pengembangan, dinamisasi. Tentu tidak semua muamalah ya, karena dalam muamalah ada hal-hal yang sudah bersifat baku juga. Tapi yang lebih besar dalam muamalah adalah dinamis. Mengembangkan wasatiyah, moderasi Islam moderat, moderasi Islam, tapi ini moderasi yang Qur'ani, moderasi yang sejalan dengan Quran dan Sunnah. Yang dimaksud di sini la ifrat wala tafrid, la hulu, tidak ada hulu, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak mengurang-urangkan. Ya, wasatiyah itu pas, Islam yang pas sesuai Quran Sunnah, nggak lebih, nggak kurang, kira-kira begitu. Mewujudkan rahmatan, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya ya memang kita Islam rahmatan lil alamin itu kan tergantung kepada muslim ya, kaum musliminya dalam mengimplementasikan ajaran Islam ini. Nah, itu adalah karakternya. Kemudian manhajnya. Manhaj ini berarti metodologi dan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip dan metodologi Islam berkemajuan yang pertama bersumber kepada ajaran Islam, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada dimensi-dimensi ajaran Islamnya yang kafah, ada pendekatan-pendekatan, nanti disebutkan bayani, burhani, irfani, istihad berkelanjutan, menghargai akal dan ilmu pengetahuan,
menjelaskan, ya, mengklasifikasi dan membedakan mana yang mazhabi, mana yang manhaji, dan juga menempatkan karomah insaniyah, kemuliaan manusia. Gerakan Islam berkemajuan ini kemudian dituangkan dalam gerakan dakwah, gerakan tasdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Oh, ini ada yang kurang ya, nanti saya cari yang lebih komplit dulu. Nah, ini. Nah, jadi sebelum nah ini setelah konsep dasar, rinciannya ini karakteristik Islam berkemajuan, al-taqaddumi, Islam berkemajuan. Tadi berdasar kepada tauhid, ar-rujuk ini apa namanya? Bukan Z tapi wawu ya, salah apa? Salah pencet ya. Ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, ihya'ul istihad wa tajdid, tanmiyah al-wasatiyah, tahqiq ar-rahmah lil alamin. Nah, ini yang manhajnya tadi ya. Nama sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran was sunnah al-maqbulah. Nah, Al-Quran saya kira jelas. Nah, sekarang as-sunnah al-maqbulah itu apa? Yaitu hadis-hadis yang dapat diterima sebagai dalil hujah. Di sini ada 4 tingkat hadis. Yang tertinggi tentu adalah sahih. Dalam hal ini adalah sahihun li dzati. Kemudian turun sedikit ada sahihun li ghairihi. Kalian insya Allah sudah tahulah ini. Saya kira di semester 2, semester 3 ulumul hadis sudah dipelajari. Kemudian turun dari sahih li ghairi adalah hasan li dzatihi. Jadi hadis hasan yang dirinya sudah berkualitas hasan. Kemudian turun lagi hasan li ghairi. Ini sebenarnya hadis dhaif tetapi nurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian ada indikasi bersambung kepada Nabi. Nah, jadi itulah hasan li ghairi, dan inilah yang dijadikan, yang diterima oleh Muhammadiyah. Jadi kalau hadis dhaif semata dhaif tidak dikuatkan satu sama lain sehingga naik menjadi sahih atau hasan li ghairi, maka Muhammadiyah nggak pakai gitu ya. Kan ada orang lain hadis dhaif nggak apa-apa dipakai untuk fadhailul amal. Muhammadiyah tidak demikian ya. Muhammadiyah tidak demikian. Muhammadiyah ya hadis dhaif nggak bisa dipakai kecuali kalau hadis itu jalurnya banyak, saling menguatkan satu sama lain, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dan ada indikasi bersambung kepada Nabi, itu baru bisa dipakai. Dan itu namanya hasan li ghairi. Nah, dalam pemahaman terhadap dimensi-dimensi ajaran Islam, yang pertama ada prinsip yang bersifat astawabit, tetap, ya, baku dan tetap, tidak ada perubahan. Inilah nilai-nilai dasar, dan di sini ada ibadah, ada akidah dan ibadah, dan sebagian muamalah, sebagian akhlak. Kemudian ada dimensi yang dinamis, imkanut taghayyur atau al-mutaghayyirat, yaitu pemahaman, pelaksanaan, dan perwujudan, serta bidang dimensi Islam yang memang memungkinkan terjadinya
dinamisasi. Kalau pemahaman memang harus berkembang, pelaksanaannya juga demikian ya. Pun prinsipnya harus tetap. Kemudian manhaj Islam berkemajuan juga ada dimensi akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Ini bisa dibaca rinciannya dalam MKCH. MKCH. Ini yang ada di dalam MKCH itu. Tapi di Risalah Islam Berkemajuan atau RIB juga dikemukakan ini. Silahkan nanti dibaca. Yang berikutnya 3 pendekatan Bayani, Burhani, Irfani. Bayani berarti tekstual, pendekatan teks merujuk kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta nas-nas atau teks-teks hasil ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama. Nah, jadi Muhammadiyah di samping tapi intinya teks intinya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sedangkan teks-teks yang lain sebagai alat bantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ijtihad Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki itu sebagai media untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu juga hasil-hasil karya para ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis. Nah, kemudian Burhani ini kontekstual, rasional, empiris, berbasis saintifik. Itu Burhani. Kemudian Irfani, spiritual, nurani. Sehingga ya aspek hati nurani menjadi penting di sini. Supaya pemahaman rasionalistik dan pemahaman teks itu selalu merujuk kepada dan jiwa ajaran Islam. Nah, di sini ada ijtihad berkelanjutan. Ijtihad itu terus-menerus. Ya, karena umat Islam, umat manusia juga berkembang, peradaban juga berkembang, maka ijtihad berkelanjutan. Akal dan ilmu pengetahuan ya. Di sini melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat qauliyah dan kauniyah hingga melahirkan ilmu pengetahuan dan menghargai akal pikiran. Menghargai bukan mendewakan, karena harus diseimbangkan dengan wahyu. Manhaj Islam berkemajuan, di sini ada mazhab agamaan Muhammadiyah pada dasarnya tidak mengikat kepada mazhab tertentu, tetapi Muhammadiyah tetap mempelajari, menghargai, mengkaji hasil-hasil ijtihad para ulama yang kemudian dikaitkan dengan tafhimul Quran was sunnah, sehingga itu memperkaya untuk pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kemuliaan manusia, karomah insaniyah. Ini adalah, nah tadi kembali ke sini, gerakan Islam ini kalau diimplementasikan, dioperasionalisasi, ada dalam gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan ilmu, gerakan amal. Nah, di sini nanti ini tugas saudara ya. Bagaimana strategi operasionalisasinya ya. Strategi operasionalisasi dalam dakwah, dalam tajdid, dalam ilmu, dalam amal. Kemudian ini juga bagian dari operasionalisasi perkhidmatan Islam berkemajuan. Yang pertama khidmah, perkhidmatan keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, dan perkhidmatan terhadap masa depan. Nah, saya kira itu pokok-pokok dari
Risalah Islam Berkemajuan yang lengkapnya sudah bisa baca di dalam apa yang sudah saya kemukakan di psikologi ya. Nah, supaya sedikit tahu nanti tentu bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini kalau judulnya hampir sama ya dengan tadi yang sudah saya kemukakan, tapi ini berupa buku ya, e-book, PDF bisa Anda download di psikologi ini ya. Nah, ini ya. Ini tadi ringkasannya. Saya akan meringkas dari konsep dasar, gerakan Islam Berkemajuan, perkhidmatan. Tadi konsep dasarnya ada karakteristik, ada manhaj. Nah, inilah perluasan ya atau naskah aslinya ya. Ini silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian ada beberapa yang penting juga, ini terkait dengan perempuan berkemajuan. Nanti yang bisa mencari naskah aslinya silahkan. Ini adalah naskah presentasi materi yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Pusat, Ketua Umum, ya, Ketua Umum Pimpinan Pusat yaitu Ibu Dr. Salma Orbainah. Karakter perempuan berkemajuan ini terutama bagi akhwat ya yang ingin mendalami apa yang menjadi putusan Muktamar Aisyah, tapi juga harus dibaca oleh para kaum laki-laki juga supaya memahami. Ini juga hampir sama pokok-pokok pikirannya, tapi seketika kepada khususiyah ya, lin nisa maka ada khususiyah. Umumnya sama ini, Islam adalah agama yang menyebarluaskan, mewujudkan risalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Misi rahmatan lil alamin tercermin pada risalah Nabi yang memuliakan, mengembangkan potensi. Nah, ini sudah mulai khusus ya. Potensi perempuan sebagaimana laki-laki selaku insan mulia yang karomah insannya juga. Nah, perempuan niscaya menempati posisi yang mulia dalam Islam secara normatif. Nilai dasar Islam memuliakan perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, menempatkan perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Yang keduanya memiliki tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah, jadi sama ya tugasnya. Nah, ini silahkan nanti dibaca kelengkapannya. Nah, syukur ada yang bisa menemukan naskah asli dari Muktamar yang dilakukan di Surakarta. Kalau kita lihat di sini, ini juga ya, risalah perempuan berkemajuan sebagai naskah dokumen pandangan teologis Persyarikatan Muhammadiyah Asia tentang perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemudian dikemukakan di sini ada beberapa putusan-putusan masa lalu ya. Seperti tahun 39 ini udah tahun 39 ya. Tuntunan mencapai istri Islam yang berarti. Ini keputusan Kongres tahun 39 di Yogyakarta. Ada Adabul Mar'ah fil Islam. Ada fikih perempuan.
ada Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan dalam pernyataan pikiran Mahdi abad kedua. Tuntunan keluarga sakinah, pokok pikiran Aisyah abad kedua, risalah pencerahan, risalah Islam berkemajuan, perkhidmatan kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan, dan fatwa-fatwa tarjih tentang perempuan. Ini bidang-bidangnya, karakternya ini ya. Karakter perempuan berkemajuan, iman takwa, taat beribadah, akhlak al-karimah, tajdid, wasatiyah, amaliyah, solehah, inklusif. Komitmen perempuan berkemajuan, penguasaan iptek, pelestarian lingkungan, penguatan keluarga, pemberdayaan, filantropi berkemajuan, aktor perdamaian, sampai kepada kemanusiaan universal. Nah, ini saya kira yang pokok-pokok. Kemudian, apa yang menjadi tugas saudara di dalam kuliah ini? Ada tugas, memang kalau menurut RPS yang baru, setiap pertemuan mesti harus ada tugas bagi mahasiswa, ada unjuk gelar, ada portofolio, ada abstraksi, teoritisasi. Nah, hari ini kita melakukan atau Anda melakukan pertama abstraksi. Nah, saya bukakan abstraksi. Ini ya. Abstraksi, kemudian teoritisasi, dan operasionalisasi. Nah, maka di sini tugasnya ada dua. Buatlah ringkasan poin-poin penting dari risalah Islam berkemajuan risalah perempuan Islam berkemajuan. Kemudian yang kedua, kemukakan pendapat Anda tentang strategi implementasi Islam berkemajuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat, termasuk dalam berorganisasi Muhammadiyah. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, di ranting, di cabang, daerah, wilayah sampai pusat. Aisyah juga begitu, ranting, cabang, daerah, wilayah sampai pusat. Kira-kira ya katakanlah di antara saudara, ini di antara saudara ada yang nanti menjadi pimpinan Muhammadiyah atau Aisyah, apakah di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat daerah, di tingkat wilayah, bahkan sampai pusat. Nah, kira-kira kalau saudara menjadi itu, apa yang akan saudara lakukan? Atau apa strategi-strateginya? Nah, di sini ya. Jadi setelah melakukan abstraksi dan teoritisasi. Nomor satu ini abstraksi dan teoritisasi. Yang kedua adalah operasionalisasi. Bagaimana pendapat Anda tentang strategi implementasi Islam berkemajuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat? Jadi seorang pemimpin bisa menyusun pedoman untuk pribadi-pribadi bagaimana, untuk keluarga-keluarga bagaimana, untuk masyarakat lebih luas bagaimana, termasuk di dalamnya dalam berorganisasi. Jadi di sini due-date-nya tanggal 31. Due-date-nya tanggal 31 jam 8 malam.
Jadi itu apa namanya pokok-pokok pikiran dan naskah Risalah Islam Berkemajuan ini sudah melalui proses diskusi yang panjang. Ada pro, ada kontra. Pro kontra di antaranya yang paling menonjol adalah pro kontra tentang istilah Islam berkemajuan. Ini pro kontra. Yang benar itu Islam berkemajuan atau Muslim berkemajuan. Ya, sebagian besar memiliki pemahaman yang benar adalah Muslim berkemajuan. Karena kalau Islam itu sudah otomatis. Islam tidak usah dikasih kata berkemajuan, sudah otomatis Islam membawa spirit berkemajuan. Nah, tapi kemudian supaya ada titik tekan dalam risalah ini, maka diberi risalah Islam berkemajuan dalam makna Muslim berkemajuan tentunya. Jadi kalau Islam pasti membawa kemajuan, tapi kalau Muslim bisa maju, bisa mundur, maka Muslim diberi sifat Muslim berkemajuan supaya tidak mundur. Nah, maka di sini risalah Islam berkemajuan memiliki dua makna. Yang pertama, Islam sebagai spirit untuk kemajuan peradaban umat manusia. Yang kedua, ini adalah untuk membina kaum muslimin, para muslimin supaya menjadi muslim yang berkemajuan. Kemajuan dalam arti yang tadi sudah disebutkan dalam pendahuluan tuh ya. Nah, ini pendahuluan dan ini. Jadi dengan begitu tidak bisa jangan sampai disalahpahami. Islam berkemajuan, Islam liberal, enggak. Islam berkemajuan tidak mengarah kepada Islam yang liberal, tapi justru membangkitkan otentik Islam, dengan pemahaman yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan alam pikiran manusia. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan, saya persilakan. Tanya Ustadz. Ya, silakan. Itu ada varian baru Kristen Muhammadiyah itu apa termasuk bagian dari apa ya program apa gitu enggak Ustadz? Sebenarnya bukan varian baru ya. Jadi varian baru itu juga istilah yang bermasalah. Jadi tidak ada varian baru Islam Muhammadiyah. Kristen Muhammadiyah enggak ada. Yang ada adalah Muhammadiyah dengan terutama lembaga pendidikan ya. Terutama lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di daerah minoritas Muslim seperti NTT, Papua, Sulawesi Utara, sebagian Maluku, yang di sana memang mayoritas adalah non-Muslim. Papua dan NTT itu non-Muslimnya adalah Kristen ya, Kristen. Itu banyak anak-anak Kristen Katolik yang masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di ND misalnya, di ND Maumere sampai Kupang, Larantuka, sekolah-sekolah Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, bahkan Universitas Muhammadiyahnya, itu mayoritas siswanya dan mahasiswanya bisa mencapai 75-80% non-Muslim, Kristen, dan Katolik. Tapi mereka menerima Muhammadiyah
mereka mau masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah karena Muhammadiyah memberikan layanan yang mereka butuhkan. Layanan pendidikan, layanan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang lain-lainnya, termasuk misalnya dengan pendidikan, dengan universitas itu dapat layanan seperti santunan beasiswa. Jadi mereka dapat juga. Kemudian mereka sebagai seorang non-Muslim, ya, Kristen, Katolik, di sekolah Muhammadiyah, di Untas Muhammadiyah juga mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai agama yang mereka peluk. Nah, karena memang undang-undangnya begitu, jadi Muhammadiyah itu taat kepada undang-undang negara dalam pelaksanaan pendidikan, di mana mayoritas non-Muslim, maka harus menyediakan layanan pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dipeluk. Termasuk pengajarnya, pendidiknya juga yang seagama. Tapi kalau seperti di UMS, karena mayoritas Muslim, non-Muslimnya hanya sedikit, tidak mencapai kuota satu kelas. Maka di UMS tidak ada mata kuliah agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, nggak ada. Tapi UMS menyediakan bagi mahasiswa non-Muslim itu untuk belajar Islamologi. Islamologi itu mengkaji Islam secara intelektual, tidak untuk ya mungkin ya sedikit-sedikit ada unsur dakwahnya juga ya di situ. Nah, itu namanya yang kemudian itu untuk istilah gampangnya Kristen Muhammadiyah, tapi nggak ada Kristen Muhammadiyah. Muhammadiyah pasti harus Islam. Pasti Islam. Jadi nggak ada varian baru, itu nggak ada. Itu hanya istilah-istilah mungkin untuk memudahkan saja. Seperti Islam berkemajuan ini juga untuk memudahkan istilah-istilah yang benar Muslim berkemajuan. Kira-kira begitu. Jadi disitulah malah menjadi strategi dakwah Muhammadiyah. Dulu ada, kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga dalam perkuliahan ke Muhammadiyah. Dulu ada Menteri Pertahanan Timor Leste. Menteri Pertahanan Timor Leste ini dulunya adalah seorang Kristen, kemudian masuk mereka kuliah di Untas Muhammadiyah Kupang, tapi kemudian dia ini ingin memperdalam ilmunya, kalau di Kupang dirasa kurang berkembang, maka dia pindah ke Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sebelum pindah dia sudah bersyahadat dulu, masuk Islam. Jadi yang Kristen masuk Islam, kemudian di Malang, UM Malang, dia lanjutkan kuliahnya dan aktif di IMM, pernah menjadi ketua IMM, koordinator komisariat Untas Muhammadiyah Malang. Selesai kuliah pulang ke Timor Leste, menjadi pegawai, nggak tahu tentara atau enggak ya. Tapi kemudian akhirnya dalam perkembangan politik dia menjadi Menteri Pertahanan Timor Leste dan Muslim. Jadi di sini ya, Krismuha adalah bagian dari strategi dakwah Muhammadiyah dalam menyapa non-Muslim, melayani non-Muslim untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi hak mereka, tetapi juga mengenalkan Islam. Maka kalau di OMS kan adanya Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Tapi kalau di UM Kupang, UM Sorong, Uni Muda Sorong, mungkin di Manado dan lain-lainnya yang minoritas Muslimnya minoritas,
Mahasiswa muslimnya tetap dapat HIK, al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Tapi mahasiswa Kristennya mendapatkannya materi Kristen dan ke-Muhammadiyahan. Jadi al-Kristen dan ke-Muhammadiyah. Di Bali ada sekolah tinggi Muhammadiyah yang kuliah di sana ada pemeluk agama Hindu. Nah, ketika mencapai kuota satu kelas, ya mereka harus dilayani pendidikan agamanya dengan pendidikan agama Hindu dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Nah, itulah nanti kalau di Bali udah besar, nanti ada varian baru lagi, Hindu Muhammadiyah, kan begitu. Jadi istilahnya bukan varian baru sebenarnya, tapi itu mungkin hanya untuk memudahkan secara sosiologis dan itu sebagai bagian dari strategi dakwah Muhammadiyah. Tapi percayalah, Muhammadiyah pasti hanya Islam, karena syarat menjadi anggota Muhammadiyah harus beragama Islam, jelas sekali. Dan dalam berislam pun harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya, Mbak Mi. Iya, Ustaz. Jazakumullah khair penjelasannya. Yang lain ada? Jadi tugasnya sampai tanggal 31, pertama abstraksi dan teoritisasi. Jadi meringkas pokok-pokok Islam berkemajuan itu apa. Dan itulah sebagai teori. Tapi kemudian teori itu tidak berhenti di teori, tapi bagaimana pelaksanaannya. Nah, saudara menggambarkan, mengandekan diri saudara sebagai aktivis Muhammadiyah atau Aisyah. Sebagai pemimpin Muhammadiyah atau Aisyah, kira-kira akan menyusun strategi operasionalisasi seperti apa. Nah, untuk menyusun ini boleh saudara berdiskusi ya, dengan temannya, tapi kemudian dituangkan dalam pikiran-pikiran yang sifatnya individual. Ya. Jadi prosesnya boleh dengan diskusi. Nah, mungkin bisa juga di sini kita tambahkan forum diskusinya, ya. Jadi supaya yang satu sama lain bisa apa namanya urun pendapat. Jadi kalau sudah terjadi dinamika diskusi, baru ditulis sebagai pendapat individu, sebagai individu yang menjadi pemimpin, kira-kira gitu ya, menjadi pemimpin Muhammadiyah atau Aisyah. Kira-kira strategi operasionalisasinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, termasuk dalam berorganisasi. Itu seperti apa? Ya. Diskusi tentang strategi operasionalisasi. Operasionalisasi risalah Islam berkemajuan atau operasionalisasi Islam berkemajuan, gitu saja. Ya, ini saya kira kalau Anda berdiskusi di sini secara tertulis dan diskusinya bagus, itu nanti bisa diketok tularkan kepada yang lain.
Nggak bisa di ini. Bentar, ini kok ini. Nah, ini baru. Jadi saya beri kolom diskusi. Nah, di sini ada kolom diskusinya. Diskusi tentang strategi operasionalisasi Islam berkemajuan. Silakan saudara berdiskusi di sini. Hasil diskusinya masukkan di sini. Masukkan di poin kedua ini. Menjadi pendapat saudara secara individual. Presensi jangan lupa diisi di sini. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Waktunya sudah mencapai 1 jam. Saya kira cukup ya 1 jam. Perkuliahan 60% dari waktu yang tersedia. Yang 40% silakan dimanfaatkan secara fleksibel di tempatnya masing-masing. Bisa diskusi secara tertulis, diskusi secara live langsung, kalau berdekatan juga silakan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa presensinya diisi. Sebenarnya saudara menjalankan tugas dengan baik itu sudah otomatis sama dengan presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.